Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya hamba Allah mau bertanya, Buya. Sekarang ini fenomena ramainya tentang pawang hujan. Bahkan dalam salah satu perhelatan acara balap motor dunia di Indonesia juga ada pawang hujan di situ yang melakukan ritual untuk mencegah atau memberhentikan hujan. Sebenarnya bagaimana hukumnya menjadi pawang hujan dan apakah termasuk dosa jika mempercayainya, Buya? Mohon jawabannya, Buya. Terima kasih. Jadi begini, yang dimaksud pawang hujan itu apa sih? Yaitu orang yang berusaha untuk menghindarkan tempat tersebut dari turunnya hujan. Kan begitu. Jadi kalau masalah menghindarkan dari hujan, itu nggak ada masalah. Cuman yang perlu dipertanyakan, caranya seperti apa? Baik, caranya seperti apa? Maka dari cara-cara ini bisa kita nilai. Setiap agama punya cara tentunya. Maka di saat orang yang beragama tertentu lalu menilai cara agama lain di dalam cara menghentikan hujan, maka ya jangan disalahkan. Ini perbedaan masalah keyakinan. Misalnya orang Muslim cara menurunkan hujannya adalah dengan sholat istisqa. Kalau menghentikan hujan ya berdoa. Orang Nasrani mungkin punya cara sendiri, orang Hindu punya cara sendiri. Nah, jadi masalah cara. Tapi seorang Nasrani misalnya, kalau punya cara, wallah alam, mungkin kita tidak ngerti bagaimana caranya. Orang Hindu punya cara menghentikan hujan misalnya. Ya kita tidak bisa dong mencaci caranya dia. Ini cara beragama dia. Kita tidak boleh mencaci urusan agama. Tapi kalau saya tidak meyakini, ya memang sama seperti yang tidak seorang beriman minta hujan dengan cara istisqa, salat istisqa. Orang di luar Islam tidak mempercayai, nggak meyakini, ya nggak ada masalah. Ini masalah keyakinan. Tolong ini dibedakan, ini masalah keyakinan supaya tidak dipukul rata, dipikir pawang hujan semuanya sama begitu. Nah, kalau kita dari kacamata Islam, saya seorang beriman tanpa mencaci dong. Anda mungkin Nasrani punya kacamata yang berbeda, pandangan berbeda. Orang Hindu punya pandangan berbeda. Tentu misalnya orang Hindu melihat cara orang Islam minta untuk didatangkan hujan, mungkin Anda mengingkari, ya nggak ada masalah. Saya tidak marah, karena Anda tidak meyakini Tuhan kami Allah. Ini harus pahamkan makna ini supaya tidak ada caci maki nanti setelahnya. Begitu sebaliknya, jika ada seorang muslim mukmin mengatakan bahasanya mengundang hujan dengan cara begitu tidak benar karena tidak minta kepada Allah, bahkan mungkin ada tambahannya, itu syirik. Syirik itu artinya menyekutukan Allah, yang nggak salah. Karena apa? Sesuai dengan keyakinan. Nggak salah karena. Jadi menilai, tapi kita tidak mengolok itu, karena itu punya agama, pawang itu misalnya, atau orang yang mendatangkan hujan atau mengusir hujan, dia punya agama, urusannya dia dengan agamanya dong, kita tidak mencaci. Cuman kalau konteks ditanya, bagaimana hukumnya seperti itu? Saya lihat caranya gimana, dia menyebut selain Allah atau minta dengan cara yang bertentangan dengan syariat, ya kita katakan salah dong, tapi tidak kita caci dong. Dia punya keyakinan mungkin, seorang Hindu yang memohon, meminta, ya dengan keyakinan, nggak boleh dong kita mencaci keyakinannya. Kalau kita mengatakan tidak boleh kita seperti itu, ngundang orang itu nggak boleh karena yang dipanggil adalah bukan Tuhan Allah. Sama seperti di saat mereka misalnya jangan undang orang Islam karena yang diminta adalah bukan Tuhan mereka. Sah. Ini yang harus kita pahamkan supaya tidak jadi saling ejek. Ada ini permasalahannya saling ejek mengejek. Sisi lain menjerumuskan, langsung pukul rata nggak apa-apa. Bahkan sampai ada yang mengatakan syirik itu salah atau kebalikannya. Jadi mengolok. Mengatakan syirik loh. Yang mengatakan syirik ada aturannya kan. Misalnya, kapan seorang mengatakan syirik? Misalnya apa? Meminta hujan berhenti dengan minta kepada selain Allah. Ya syirik dong. Makanya Anda jangan, supaya kita tidak jadi fitnah di umat ini. Fitnah apa? Fitnah gampang mencaci, mengolok, apaan tuh gini, bohongan dan sebagainya gini. Biarpun kita tidak percaya, nggak perlu kita membohong-bohongkan orang. Ini masalah kepercayaan. Sisi lain. Tapi jangan juga mengatakan, begitu kok sampai syirik. Yang ngomong kan orang muslim yang mengatakan syirik itu. Dan di saat mengatakan syirik ada rambu-rambunya.
Seperti itu. Nah, ini harus pahami caranya gimana. Kemudian kemarin kan nggak tahu yang pawang itu di mana itu saya nggak tahu apakah agamanya apa. Kita serahkan kepada agamanya. Cuman kita punya rambu-rambu. Kalau dia dengan cara yang benar, saya tidak tahu caranya persis. Kalau memang minta hentikan hujan dengan cara yang benar sesuai dengan syariat Nabi, memohon kepada Allah dengan bersedekah dan sebagainya, Allah hentikan hujan. Ya, kita mengatakan itu pawang begitu mah boleh. Tapi kalau dengan yang lainnya, saya tidak tahu itu. Makanya kita pernah ada ditanya, mungkin 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu tentang adanya pawang hujan di sebuah masjid. Buya bagaimana majelis apa tabligh akbar atau begitu waktu itu ingat kalau ada pawang hujan, pawangnya itu kan disifati dengan gaya-gaya komat kamit, gaya-gaya yang tidak sesuai dengan Islam, maka ya kita kan tidak boleh begitu tuh. Loh, itu bukan berarti kita ngejek, nggak boleh. Kan pertanyaan di lingkup orang yang adakan majelis taklim. Tapi kalau kasus kemarin itu balap mobil itu kan agama macam-macam di situ. Ya terserah, mungkin ada orang Hindu turun berdoa, ada orang Nasrani turun berdoa, ada ya suka-suka begitu, nggak perlu kita saling olok. Kita harus paham cerdas dalam hal ini. Maka fitnah di sini muncul di mana? Orang gampang mencaci dan mengolok. Satu. Yang satu lagi fitnah jerumuskan di saat ada seorang muslim mengatakan itu enggak benar. Padahal dengan waktu menjelaskan enggak benar langsung dikatakan ya sama. Bahkan ada menyamakan, lah itu kan sama seperti orang, itu kan orang usaha. Loh, usaha memang ada di dalam Islam, tapi usaha harus sesuai dengan syariat Islam. Tapi kalau usaha misalnya dengan meminta kepada selain Allah dalam Islam menyekutukan syirik dong. Usaha memohon yakni keyakinan ada Tuhan selain Allah itu syirik. Jadi tolong di sini harus perlu adil. Makanya pertama, hei kaum muslimin, jika ada hal-hal semacam itu janganlah kita mencaci mengolok. Adapun kalau kita tidak meyakini karena tidak sesuai dengan agama kita, ya itu benar, cuman nggak harus sampai caci maki. Misalnya ada orang Hindu meminta, ya kita cukup, kita nggak boleh menyetujui, tapi nggak boleh mencaci. Wah, saya nggak percaya karena tidak sesuai dengan agama saya. Seperti itu, sampai di situ hamba Allah. Tidak usah polemik panjang deh kayak begini ini. Nah, kemudian masalah dikabul tidak dikabul ini adalah bukan urusan kita. Allah pun kadang mengkabul syaitan waktu minta agar dipanjangkan umurnya, dikabul syaitan minta. Artinya mungkin ada agama tertentu memohon, meminta lalu dikabulkan. Ya, Allah kan maha kuasa, bisa memberi kepada siapa saja yang beriman, tidak beriman. Tapi bagi seorang beriman tidak boleh menjadi patokan dengan dikabulnya, dengan terwujudnya sesuatu tersebut langsung kita mengikuti agamanya. Enggak, ini masalah keimanan. Nanti ada di akhir zaman satu orang yang hebat sekali. Dia minta hujan turun langsung turun, berhenti. Tumbuhan ditunjuk langsung tumbuh. Perempuan hamil, langsung orang mati dihidupkan. Ada nanti namanya Dajjal. Itu adalah punya kelebihan luar biasa. Tapi apakah serta-merta kita harus mengimaninya? Oh tidak. Kita melihat, kalau seandainya kita melihat Dajjal, itu adalah memang Allah beri kelebihan kepada orang, padahal dia tidak beriman. Jadi di saat misalnya ada permintaan orang di luar Islam sana lalu dikabul, yang mengkabul kalau kita yakin Allah kasih kepada mereka, tapi kita tidak meyakini cara berdoanya, itu sah. Begitu sebaliknya. Jika ada orang Hindu atau Buddha atau Nasrani melihat orang Muslim berdoa lalu dikabul oleh Allah, mereka mengatakan yang mengkabul bukan Tuhannya dia, Tuhan kita. Ya sah-sah Anda mengklaim begitu. Maksud kami apa? Jangan biasa deh caci maki olok-molok. Ngolok ini langsung caci, olokan. Dan mohon jangan setiap omongan gampang dianggap sebagai olokan. Misalnya di saat seorang Hindu mengatakan saya tidak percaya dengan yang dilakukan umat Islam dengan doa begitu, itu bukan ngolok ya, karena memang urusan keimanan, nggak percaya. Sama di saat seorang muslim mengatakan saya tidak boleh percaya dan saya tidak boleh melakukan yang demikian, pawang model begitu misalnya, ya ini bukan ngolok. Nah, ini ada. Kemudian di sisi lain jangan sampai sebagai baik. Setelah itu nasihat kepada saudara yang beriman. Jadi orang muslim mukmin, ya hendaknya Anda harus waspada. Urusan pawang dan sebagainya harus ada tahu caranya, harus ada. Jangan sampai ada yang katanya memukul rata, nggak apa-apa semuanya, bahkan membenarkan kalau belum jelas itu kan jadi fitnah, sehingga menjadi permasalahan. Nggak apa-apa itu kan biasa, cuman minta, nggak boleh begitu juga, harus jelaskan dong. Kalau mintanya kepada selain Allah jelas nggak boleh. Jangan memukul rata begitu, akhirnya menjadi fitnah di kiri kanan, sehingga seolah-olah apa? Semua yang mengatakan tidak setuju dengan pawang dianggap salah. Padahal ini kan urusan agama, keyakinan.
Bukan orang Islam saja, bisa jadi orang Nasrani juga nggak percaya karena mungkin agamanya pawang ini bukan Nasrani. Orang Hindu mungkin juga nggak percaya karena agamanya bukan Hindu. Jadi saat mengatakan tidak setuju langsung salah, nggak begitu dong. Nggak bisa begitu. Ini adalah fitnah juga begini. Tolonglah, kita sudah capek negeri ini. Ada aja sebab permusuhannya ini, besok ini pawang, besok apa lagi besok ini. Ini pawang hujan, dan biar pawang hujan mungkin dia punya agama. Saya belum pernah ketemu dengan yang bersangkutan. Harapan kami adalah ya siapapun yang semoga diberi oleh Allah bimbingan, hidayah, petunjuk, itu saja. Saya tidak pernah ketemu dengan pawang yang nggak ngerti dan sebagainya. Saya ceritanya seperti apa, caranya pun saya nggak ngerti detailnya nggak siapa. Yang diminta siapa saya nggak ngerti. Cuman rambu-rambunya begitu. Asalkan dia kalau minta kepada selain Allah, jelas itu adalah syirik, menyekutukan. Dan di saat kami mengatakan syirik menyekutukan, bukan berarti merendahkan. Ini masalah keyakinan. Seperti halnya orang Nasrani dia percaya dengan ibadahnya orang Islam. Orang Hindu tidak mengerti cara orang Islam meminta hujan. Ya itu sah-sah saja urusan keyakinan. Baik, mohon ini jangan jadi polemik panjang. Anda jangan mengolok urusan semacam itu. Dan memang ada sebagian pawang-pawang, kita mendengar cerita dari beberapa orang memang bentuk kepawangannya itu cara menyekutukan Allah. Ya kita katakan syirik. Tapi tidak harus kita caci dan olok. Maka yang perlu kita tegur justru orang yang menyamakan, memukul rata dipikir cara pawang sama semuanya. Nggak ada syiriknya. Wah ini kan kacau, nggak ada syiriknya. Wong ada syiriknya dibilang nggak ada syiriknya. Itu bahaya juga orang semacam itu. Atau sebaliknya, di saat memang ada syirik langsung caci maki Allah. Loh, ini masalah keyakinan. Kalau Anda tidak keyakinan sudah. Anda seorang muslim tidak meyakini cukup. Tidak usah mengolok-olok. Itu mungkin cara beragama, itu ritual mereka. Anda mengatakan itu syirik, cukup. Kita tidak boleh ngikuti. Hai ahli iman, nggak boleh percaya, nggak boleh ngikuti sampai di situ. Nggak usah mencaci mengolok. Sebab dia orang itu di saat memohon dengan keyakinan dengan Tuhannya, kan begitu. Ya, tolong inilah. Ayo damai-damai aja lah, jangan ribut, dikit-dikit ribut tuh. Memang munculnya manusia bikin ribut tuh. Itu yang mengkhawatirkan di zaman ini. Ada sensasi ini. Bikin aneh, ungkapan-ungkapan yang tidak menyejukkan. Dan maka kami mohon maaf lah dengan kalimat ini mungkin ada yang tersakiti. Tapi kami sama sekali tidak ingin menyakiti siapapun. Harapan kami adalah siapa yang tidak setuju dengan model-model semacam itu, nggak perlulah pakai caci maki dan olok-olokan. Karena urusan ranah agama. Mungkin ranah agama, mungkin ranah ritual agama tertentu, ya sudah biarkan. Cara agamanya mungkin bukan saja pawang, mungkin kemarin juga ada orang Hindu tiba-tiba di tengah lapangan mau melakukan satu ritual, ya biarkan, nggak usahlah kita panjang-panjang cerita gini syirik, sudah tahu itu menyekutukan Allah, nggak usahlah kita repot-repot. Sisi lain jangan membohongi orang lalu mengatakan itu benar, nggak ada masalah, biasa saja. Loh, itu bahaya, jangan-jangan memang ada sesuatu yang syirik. Maka paling tepat adalah waspada. Kita lihat dulu dong untuk bisa menghukumi. Ini gimana sih proses kepawangan ini? Dan pawang yang ada di mana kemarin di Lombok itu apakah ada sama dengan pawang yang ada di kampung saya? Intinya nanti pada akhirnya, jika pawang-pawang hujan itu menyebut nama selain Allah, Tuhan selain Allah, ya syirik menyekutukan Allah. Atau mungkin menyebut nama Allah tapi caranya, misalnya sujud dengan selain Allah, ya menyekutukan Allah. Jadi yang perlu kita lihat adalah hakikatnya caranya seperti apa. Kalau caranya salah, kita katakan salah. Kalau urusannya dengan agama tertentu, ya biarkan. Nggak perlu kita terlalu jauh mencaci dan mengolok. Ini saja. Semoga Allah menjadikan kita juru damai di dunia ini. Juru damai di dunia menuju kedamaian di akhirat. Semoga ahli iman, ahli Islam kuat imannya. Saudara-saudara di luar Islam sana, mohon tidak tersinggung dengan sebagian kaum muslimin yang mengatakan yang tidak percaya dengan yang demikian itu, karena ini masalah keyakinan. Dan semoga tetap terjalin ukhuwah. Kita satu bangsa, satu tanah air. Seperti halnya kalau Anda tidak percaya dengan cara kami mengundang hujan dengan istisqa, kami pun tidak boleh marah dengan Anda, wahai kaum Kristiani, kaum Hinduis, kaum Buddhis dan seterusnya. Kita satu bangsa, yuk kita indah. Urusan-urusan ritual kita boleh mengingkari, tapi tolong jangan sampai wilayah caci maki. Mengingkari karena urusan keyakinan. Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.